Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus, oh, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus. Kita dari awal Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, dan Allah Kaulah yang pujian, Kaulah yang menerima hormat kuasa, sebab Telah menciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus, terpujilah Tuhan, Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus, terpujilah Tuhan, Yesus. Saya serahkan kepada hamba-Nya, Bapak Firman. Maria. Mari Bapak Ibu kita satukan, kita yang baik, Bapak yang kami sembah dan muliakan, menaikkan syukur dan terima kasih. Di mana kami diberikan untuk kami boleh bersama-sama kembali dengan waktu yang singkat ini untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami terus Bapa diperlengkapi dan kekuatan kuasa-Mu dan kebenaran-Mu, sehingga sungguh pada saat Engkau datang kami boleh menjadi penyembah. Bapak yang baik, mengucap syukur. Rapi sebagaimana ini Bapak, biarlah apa yang disampaikan itulah seturut dengan kehendak kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau yang menuntun dari awal sampai akhir. Kami bersyukur dan terima kasih semuanya dengan Bapak ini Bapak. Di dalam nama Yesus Mesias, ya, amin. Bapak Ibu, apa kabar? Baik biasa, baik. Puji nama Tuhan. Hari ini hidupku adalah penyembahan. Ya. Nah, hidupku adalah penyembahan. Saya percaya semakin ke sini, saya tahu semua akan semakin dewasa, semakin ke depan, semakin mau datang Tuhan. Saya percaya semakin terus dia akan diperlengkapi terus sama Tuhan agar kita kedapatan tidak bercacat celah. Itu tujuan dari Bapak. Amin. Untuk setiap kita mempersiapkan diri menjadi mempelai yang cantik di hadapannya. Nah, kita adalah mempelai-mempelainya yang dipersiapkan di akhir zaman ini untuk menuju kepada keselamatan, ya Bapak Ibu. Nah, hidupku adalah Bapak di surga tidak menghendaki anak-anaknya di akhir zaman ada penyembahan yang salah.
Mungkin tidak tanpa disadari kita ada satu sesembahan kepada satu hobi, mungkin tidak disadari, ataupun ada satu yang dipendam, umpamanya satu istilahnya kepahitan. Nah, itu seperti di hadapan Bapak itu ada satu sesembahan kepada si jelek itu ya. Tentu di dalam penyembahan ini Bapak mau supaya setiap anak-anaknya ini bagaimana kita sebagai mempelainya memandang kepada dia dan menyadari bahwa dialah satu-satunya yang kudus, yang benar, yang harus kita tinggikan. Ya, amin Bapak Ibu. Kita lihat ayatnya ya, Abraham. Kita lihat Abraham bagaimana dia Abraham mempersembahkan. Abraham di sini Kejadian 22 ayat 1 sampai 8 Bapak Ibu. Kejadian 22 ayat 1 sampai 8. Saya bacakan. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu, yang mencoba Abraham, yang beriman kepada Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan, firman, ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Nah, keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya, beserta Ishak anaknya. Ia membelah kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkat ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Yahweh kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ya, ketujuh. Berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, apa? Sahut Abraham, ya anakku. Tanyalah dia, di sini sudah api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Elohim yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Anakku, demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Amin Bapak Ibu. Nah, inilah Abraham diuji ya. Nah, Bapak Ibu selanjutnya Bapak Ibu baca, Bapak Ibu tahu ya tentang kisah Abraham ini imannya diuji ya oleh Tuhan. Nah, ini satu hal ya yang dilakukan Abraham di taat, dia mau berkorban walaupun perasaannya yang selama ini menanti anak itu sekian lama. Tetapi karena Tuhan sendiri menghendaki dia mau taat walaupun mungkin punya tuh sedih. Tapi ini ya Tuhan, saya menanti anak sekian lama, tapi ternyata kok diminta. Oke dah, istilahnya itu kalau bahasa saya nih ya. Oke, akhirnya dia berjalan bersama anaknya. Anaknya udah bertanya kayak gitu, dia dengan anaknya waktu tanya dia udah berapa kali. Nanti Tuhan akan sediakan. Tapi apa yang terjadi? Ibu udah tahu selanjutnya. Akhirnya Tuhan sendiri membatalkan semuanya. Nah, di sini pengujian untuk Abraham. Tetapi di mata Tuhan, Abraham itu satu kemenangan. Kenapa? Itu yang disebut satu penyembahan. Kenapa? Di dalam penyembahan itu dia ada taat. Nah, Bapak Ibu, taat kepada Bapak surga itu menyukakan hati dia. Amin Bapak Ibu. Karena dengan dia mau berkorban perasaan mungkin sedih, tapi dia mau memberi satu korban bagi korban yang emang Tuhan yang berikan kepada Bapak di surga. Bapak di surga menginginkan sukan sekali Abraham ini ada satu ketaatan walaupun
banyaknya. Itu satu penyembahan contoh dari Abraham. Amin Bapak Ibu. Satu penyembahan. Nah, Tuhan mau saat ini, biarlah di akhir zaman kita banyak mempersembahkan yang lebih baik lagi, lebih sempurna. Saya tahu Bapak Ibu, ya saya sering dengar gitu ya apa, tapi saya percaya Tuhan mau terus dalam ya pengertian ini. Kita lihat Yohanes 4 itu 22 sampai 23 sampai 24 ya. Yohanes, kita lari ke Yohanes ya. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Di sini dikatakan ayat terkenal ya Bapak Ibu sudah tahu ya. Di sini dikatakan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Yahweh itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ya, amin Bapak Ibu. Nah itulah ya sampai 24. Nah, jadi kalau Bapa menghendaki kita menyembah di dalam roh dan kebenaran, ya. Jadi tidak menyembah kepada hal-hal yang lain yang menurut pikiran kita ada terselip hal yang salah, tetapi kita mau di sini Tuhan menghendaki kita harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran, ya. Nah, menyembah roh dan kebenaran yaitu menyembah di dalam roh dan kebenaran di dalam Roh Kudus, ya, di dalam pimpinan Roh Kudus. Amin. Nah, Bapak Ibu, tentu aja di dalam penyembahan ini di dalam roh dan kebenaran ada korban yang harus kita korbankan, ya. Banyak hal, ya, ego kita semua harus dilepaskan semua, ya. Nah, karena kita mau menyembah Sang Raja, ya, di dalam roh dan kebenaran, namanya juga di dalam roh dan kebenaran. Bagaimana hidup kita untuk menjadi penyembah di hadapan Bapa? Ada apa yang harus dilakukan, saudaraku, ya? Ada 5 hal, Bapak Ibu, ya. Saya akan singkat, saya nggak panjang firmannya Bapak Ibu, ya. Ada 5 hal Bapak Ibu, ya. Kita harus miliki, satu, kita harus miliki sikap mau taat pada kehendak Tuhan, ya, ke satu. Kedua, kita harus memiliki ucapan syukur dengan segenap hati karena apa? Kita paham siapa yang layak untuk renungkan setiap hari, ya, selain Yesua juru selamat yang telah menebus kita. Amin Bapak Ibu, ya. Itu. Ketiga, kita harus harus bergantung pada pimpinan Roh Kudus, ya. Nah, pasti kita memiliki roh yang lembut dan tidak akan berontak. Kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, ya. Kita pasti memiliki roh lembut, ya, mau taat, ya, mau dipimpin, ya. Nah, ketiga, yang keempat di sini katakan orang yang selalu mengingat kemurahan Tuhan dalam hidup ia pasti dapat bertahan, ya. Dalam apa? Itu, ya, dalam menghadapi kesulitan, kegagalan dalam bisnis, masalah keluarga, masalah dengan anak, masalah dengan istri, masalah dengan suami. Nah, ia tetap setia di hadapan Tuhan, ya. Mesti ada air mata yang berlinang, ya. Saya ulang lagi karena ini panjang keempat, ya. Saya ulang lagi. Orang yang selalu mengingat kemurahan Tuhan dalam hidup, ia pasti dapat bertahan dalam menghadapi kesulitan, kegagalan dalam bisnis, masalah keluarga, baik dengan anak, baik dengan istri, baik dengan suami. Ia tetap setia di hadapan Tuhan. Mesti ada air mata, ya. Ia akan tetap bertahan. Keempat, kelima, Bapak Ibu, ya. Mau dari kebiasaan merokok, suka lihat video porno, judi, atau cepat emosi. Nah, jadi 5 hal ini Bapak Ibu, ya, yang harus direnungkan ini. Jadi yang disebut penyembahan bukannya saja memuji, berbahasa roh, berdoa, tapi ada tindakan yang harus dilepaskan karena kita adalah baitnya Tuhan. Jadi 5 hal itu, ya, itu. Jadi biar kita harus pas dengan kehendak Tuhan, ya, karena ini adalah suatu penyembahan yang benar.
Amin Bapak Ibu. Ya, suatu penyembahan yang Amin. Nah, Bapak Ibu, kalau hal ini dilakukan, inilah yang disebut penyembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya. Nah, Amin. Bapak Ibu katakan pada diri sendiri bahwa hidupku adalah penyembahan. Mari 1, 2, 3 sama-sama. Hidupku Hidupku adalah penyembah. adalah penyembahan. Berarti kalau kita Hmm. udah mengatakan hidup adalah penyembahan, selaras hidup kita satu frekuensi dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Sehingga tidak ada ganjal apapun, tetapi kita menjadi penyembah setiap hari. Ya, selain plus-plusnya yang biasa Bapak Ibu katakan dengan berbahasa roh, berdoa syafaat dan macam. Tindakan 5 hal ini harus dilakukan. Ya. Nah, karena banyak sekali penyembahan yang salah. Nah, kalau tidak mau dibentuk, bisa ada penyembahannya di hadapan Bapak nggak akan diterima. Nah, mungkin nyembah-nyembah, tapi tindakan perbuatan masih lakukan yang salah. Apa itu benar? Penyembahan Iya. kotor di hadapan Bapak. Ya. Maka dari itu, selalu harus katakan hidupku adalah penyembahan. Kalau kita katakan hidup adalah penyembahan, kita tidak akan melakukan hal-hal yang salah. Ya. Jadi itu aja firman Tuhan. Saya akan singkat, saya tidak lama Bapak Ibu, karena Bapak Ibu singkat kalau lama-lama ya. Jadi saya ulang lagi ya. 1 sampai 5 saya ulang. 1, miliki sikap mau taat pada kehendak Tuhan. 2, miliki ucapan syukur dengan segenap hati, karena kita paham siapa yang layak untuk renungkan selain Yeshua juru selamat yang telah menebus kita. Amin. 3, sikap bergantung pada pimpinan Roh Kudus. Pasti memiliki roh yang lembut, tidak berontak. Ya. Nah, 4, orang yang selalu mengingat kemurahan Tuhan dalam hidup, ya pasti dapat bertahan dalam menghadapi kesulitan, kegagalan dalam bisnis, masalah keluarga, baik dengan anak, baik dengan istri, baik dengan suami. Ya tetap setia di hadapan Tuhan. Mesti ada air mata. Ya. Nah, jadi 5, mau lepaskan dari kebiasaan merokok, suka video porno, judi, atau cepat emosi. Nah, 5 hal ini Bapak Ibu lakukan, itulah yang disebut penyembahan kepada Bapa. Ada korban. Amin Bapak Ibu. Ada harga saudara. Jadi tidak mudah memang. Tetapi di sini tantangan umpamanya pikiran kita suka datang ke mana supaya kita pegang. Contoh kita berdoa saya sungguh-sungguh kok anehnya Tuhan tidak jawab. Itu salah Bapak Ibu. Namanya penyembahan yang benar. Kalau udah segera doa disampaikan, kita percaya. Walaupun kita tetap percaya itulah penyembahan yang benar. Kan tinggal nunggu waktunya aja. Jadi itu yang disebut penyembahan itu kita ada korbankan 5 hal ini, kita lepaskan semua dan kita juga terus apa menjadi kehendak Bapa. Nah, itulah. Jadi kita harus katakan pada hidup kita bahwa hidup adalah penyembahan. Nah, kalau kita katakan hidup adalah penyembahan, kita ingat tidak akan melukai, tidak akan tidak mengotori bagi hati. Karena kita adalah amin, baik Bapak Yahweh, ya, Yeshua. Amin Bapak Ibu. Jadi katakan pada diri sendiri, selalu ingatkan, aku adalah penyembah untuk Bapak di surga. Ya, nah itu karena Bapak senang dengan kita selain memuji bahasa berdoa, tetapi di dalam diri kita bawa korban bakaran yang mengharumkan di hadapan Bapak. Inilah anakku yang berkenan di hadapan-Mu. Ya, nah maka dari itu itulah firman Tuhan. Bapak Ibu, cukup sampai di sini. Mari kita berdoa sama-sama ya Bapak Ibu. Bapak yang baik, kami naik syukur dan terima kasih firman sudah saya sampaikan. Bapak, biarlah setiap kami yang mendengarnya terus Bapak semakin berlengkapi sehingga sungguh Bapak kami menjadi pelaku firman yang menjadi pengubah yang hidup dapat Engkau. Apa yang kami berikan selain Bapak kami menanggalkan semua yang masih terselip, sehingga kami melepaskan semua pikiran liar yang sering menghinggapi kami, sehingga Bapak kami boleh menjadi penyembah yang indah di hadapan Engkau. Terima kasih Bapak, berkati semua gerejamu yang mendengar ini Bapak, diberkati oleh Engkau, dikurangi dengan sinar kemuliaan-Mu, sehingga sungguh Bapak kedapatan kami semua pakai jubah Bapak. Terima kasih Bapak ya, dalam nama Yesus Masih, haleluya.
Amin. Saya kembalikan kepada Bu Eli. Amin. Ya, Berkat. puji Tuhan ya. Hidup ini adalah penyembahan. Ya betul ya. Hidup ini adalah penyembahan ya. Memang sebelum penyembahan memang harus ada yang ditanggalkan ya. Maka tadi dikatakan tadi satu apa? Sikap kita mau taat. Banyak orang yang tidak taat, betul nggak? Banyak alasan ini dan itu. Jangankan saya juga kadang-kadang suka nggak taat juga gitu ya. Nah di sini kita belajar untuk taat ya kepada Tuhan, terutama taatnya. Yang kedua dikatakan apa? Miliki untuk ucapan syukur. Nah ucapan syukur ini bukan berarti yang baik-baik, yang tidak baik pun juga harus mengucap syukur. Ada suka dan duka tetap mengucap syukur ya. Di sini miliki ucapan syukur karena di dalam ucapan syukur yaitu dikatakan ada mujizat, ada keajaiban. Itu yang Tuhan suka ya. Nah, di sini itu yang ketiga dikatakan apa? Sikap kita mesti tergantung kepada Roh Kudus. Karena kalau jalan ke sendiri, kita bisa nyasar, bisa salah jalan, bisa tersesat. Amin ya. Tapi kalau bergantung kepada Roh Kudus, saya percaya. Mungkin kita mau ke kiri, Tuhan akan bawa ke kanan. Tapi kalau kita taat, kita selamat. Kalau kita terus labrak ke kiri, kebentur, tiba-tiba ada sesuatu kejadian. Nah ini ya. Jadi benar kita tergantung pada zaman ini dengan Roh Kudus. Karena tanpa Roh Kudus kita akan buta, akan nyasar. Tapi puji Tuhan, akhir zaman ini Roh Kudus masih ada bersama kita. Amin. Ya, bagaimana kalau nanti Roh Kudus diangkat? Makanya saat ini siapkan diri kita supaya nanti Tuhan datang, kita rapture sama-sama terbang ya. Nah, disitulah nanti Roh Kudus diangkat sama-sama sama orang-orang kudus. Disitulah nanti nggak ada Roh Kudus. Roh Kudus sudah nggak ada di dunia ini. Ya, maka di sini katakan ya kita harus bergantung kepada Roh Kudus. Puji Tuhan ya. Yang keempat di sini katakan kita harus mengingat juga kemurahan Tuhan. Ya kebaikan Tuhan, ya dia begitu setia, dia mau berkorban demi dosa-dosa kita. Ya, dia yang nggak punya dosa dibikin kita ya menderita. Nah, saat ini bagaimana saat ini ya untuk terus kita setia untuk menghadapi kesulitan, tadi kata Bu Maria ya, menghadapi kegagalan, bisakah kita ngomel, mungkin dagang sepi nih, kenapa dagang sepi terus ya. Nah, bisa nggak kita ucapan syukur? Nah, di sini kita untuk belajar suka dan dukanya itu mengucap syukur. Mungkin suami, mungkin yang tadi katakan anak atau sama istri ya. Kita nggak bisa saat ini untuk bertentangan lagi karena ini udah akhir zaman. Tapi saat ini jaga sikap hati kita. Kenapa? Karena disinilah ingat kemurahan Tuhan itu seperti apa kepada kita. Betul? Sampai saat ini kita nggak bisa ketemu di udara. Betul nggak ya? Luar biasa. Nanti tinggal terbang sama-sama di udara ya bersama Tuhan. Puji Tuhan ya. Nah ini ya. Jadi saat ini latihan dulu di udara, setia nggak di udara nih. Kalau nggak setia Tuhan datang kita lagi bobok dah repot kita nggak rapture ya. Ini hati-hati sekali ya. Latihan dulu nih, setengah dulu nih. Ya, jadi ini yang Tuhan minta. Kemudian di sini ya, jadi menghadapi kesulitan tetap mengucap syukur. Tetap ingat kemurahan Tuhan bahwa kita masih bisa makan, ya, masih bisa bersatu dengan keluarga. Mungkin dalam keluarga ini kita nggak begitu baik, tapi kita ambil sisi positifnya aja. Semuanya dilengkapi sama Tuhan. Amin. Semuanya tidak ada saling melengkapi, saling menopang, saling menguatkan. Nah, inilah yang harus kita terima ya semuanya. Ini kita harus ingat kemurahan Tuhan itu. Biasanya yang kelima katakan apa? Kita harus mau melepaskan diri dari keterikatan dosa, keterikatan judi, ya keterikatan apa lagi? Marah-marah, tukang ngomel, ya tukang gosip, sungut-sungut. Inilah sampah semua ya. Dan kita mulai bisa melepaskan diri itu. Karena kalau kita nggak bisa melepaskan, mau kapan lagi? Karena Tuhan datang ini seperti pencuri. Tetapi kalau kita nggak berjaga-jaga, kita tertinggal. Ya, seperti ada teman tadinya baik, begitu dipengaruhi berubah sama sekali. Berarti dia belum tahu siapa yang salah, siapa yang benar. Tapi dia mengambil orang yang posisi yang salah. Nah, disinilah kegagalan orang ini bisa terjebak. Makanya kita harus peka saat ini dengan siapa kita gaul ini. Amin. Supaya kita juga tidak salah melangkah, tapi kita menjaga jubah kita. Ini yang Tuhan mau. Kita melepaskan diri dari yang tidak baik, yang tidak berkenan di mata Tuhan. Amin ya, puji Tuhan. Jadi supaya nanti hidup kita tuh ada penyembahan, menjadi dupa dan harum yang berkenan di mata Tuhan.
Karena kalau kita saat ini hidup kita dikatakan adalah penyembahan, tapi daging kita masih dibawa-bawa, perbuatan yang tidak baik itu masih digendolin, masih dipegang terus, ya nggak bisa. Hidup kita bukan jadi penyembahan, hidup kita malah jadi batu sandungan. Itu yang bahaya sekali, ya. Jadi kita saat ini harus mawas diri. Jadi ini luar biasanya hidupku adalah penyembahan. Ya tadilah yang tadi katakan Bapak Ibu Maria, 5 ini yang harus kita jagai, ya. Sikap mau taat, kedua miliki ucapan syukur, ketiga kita harus tergantung kepada Roh Kudus, keempat ingatlah kemurahan Tuhan, dan kelima kita melepaskan diri dari kedagingan kita ini, dari hobi, dari apalagi, ya, dari kebiasaan yang jelek ini. Puji Tuhan, ya. Ini emang Ibu Maria nih kalau nyampein firman tersingkat, padat. Kalau saya tuh kereta api gitu ya firmannya, ya. Tapi nggak apa-apa, ini udah lengkap firmannya juga, ya. Puji Tuhan. Jadi ini aja yang dipesankan sama Ibu Maria, hidupku adalah penyembahan. Saat ini penyembah yang bagaimana, ya, penyembah di dalam roh dan kebenaran, karena nanti akan menghadapi tantangan-tantangan kembali. Mari saat ini saya minta untuk Pak Rasman, kita angkat satu pujian Pak Rasman. Terima kasih untuk Ibu Maria, ya. Tuhan Yesus memberkati, ya. Hidup aku ada penyembahan, amin. Luar biasa, ya. Firman-Nya. Silakan Pak Rasman angkat satu pujian. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat bahagia. Kau Raja Dia bukan dan dipuji, datanglah kerajaan. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak seluruh bumi penuh kemuliaan. Sekali lagi, kemuliaan bagi Tuhan di tempat berhati, di tempat berhati. Kau Raja Dia bukan dipuji. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak seluruh bumi penuh kemuliaan. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Kita sama nyanyi lagu kita. Nyanyi dan bersorak. Nyanyi dan bersoraklah bagi pujian hormat, kuasa bagi Raja. Tunduk laut bergelora, mendengar namamu, bersukacita, ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya kasih, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Sekali lagi nyanyi dan bersoraklah. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia yang hormat, kuasa bagi Raja. Laut bergelora, mendengar
namamu. Ku bersuka cita, ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasih, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Saya serahkan kepada Puji Tuhan ya. Kita bersorak-sorai ya menanti kedatangan Tuhan. Amin. Ya dengan seperti tadi pujian ya, sorak-sorai. Puji Tuhan ya. Di sini ada satu ayat di sini kepenuhan hidup dalam Kristus di sini di Kolose 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur yang tadi Bu Maria katakan ya, memiliki ucapan syukur melimpah dengan ucapan syukur luar biasa ya. Ucapan syukur itu yang paling Tuhan sukai ya di sini. Kenapa? Karena di ayat 10-nya dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Ya, Dia di atas segala-galanya ya. Tadi yang tadi Ibu Maria sampaikan apa? Waktu Abraham mempersembahkan Ishak itu ya, itu satu penyembahan yang harum di mata Bapak. Kenapa? Karena dia anak satu-satunya, dia rela mengorbankan ya. Dia memberikan hidupnya adalah untuk penyembahan. Tuhan, ya aku persembahkan anak ini ke dalam. Tapi apa yang terjadi? Ternyata Tuhan cuma menguji doang ya. Ternyata digantikan dengan domba ya. Nah inilah seringkali Tuhan menguji ini suka tiba-tiba. Tapi puji Tuhan ya, saya percaya di tempat ini iman harus teguh, kuat. Begitu datang ujian, mengucap syukur. Amin. Tetap setia, tetap taat itu yang Tuhan mau. Ya, buat Ibu Maria, Tuhan memberkati ya dalam pelayanannya. Saya percaya mujizat terjadi, pemulihan terjadi sesuatunya. Amin. Ya, saya mungkin akan buka ruang kesaksian saat ini. Saya minta Ibu Susan nih yang baru pulang dari dari mana nih? Bu Susan dari Jepara. Silakan Bu Susan. Ini saya dulu ya. Oh, Ada iya. satu ayat tadi ketinggalan belum dibaca. Ya. Apa tuh? Ya, di sini di Mazmur 96 ayat 9. Lewat. Ini untuk ayat terakhir tadi itu kelewat gitu ya. Mazmur 6 ayat 9. Di sini katakan, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiasan kekudusan. Di hadapannya, hai segenap bumi. Amin. Itu aja. Amin. Iya. Luar biasa ya. Kalau ada semarak, batanya, kekuatan dan kehormatan di tempat kudusnya. Puji Tuhan ya, ini firman-Nya ya. Kita memang harus sujud di bawah wajah di atas segala raja. Puji Tuhan ya. Untuk firman-Nya ini singkat padat ya di sini. Berilah kepada Tuhan, ayat 8-nya ya, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawa persembahan dan masuklah ke pelatarannya, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan perhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hei segenap bumi. Nah, kita harus bergemetar, kita harus takut menghadapi Tuhan, kita harus takut kedatangan Tuhan. Sudahkah kita siap, sudahkah kita ready dan segala sesuatunya. Ini yang Tuhan mau. Ya, kalau nggak ready kita ketinggalan gitu ya. Jadi abaikan hal yang kecil-kecil yang menyakitkan, mungkin yang tiba-tiba ya tiba-tiba jedar aja ada yang marah gitu. Kita harus siap, kita harus kuat ya. Kenapa? Karena di sini ya Tuhan ini harus akan segera datang berhiaskan kekudusan. Nah, kita harus lurus, harus gemetar takut kepada Dia. Kalau kita nggak takut, kita memberontak terus, apa jadinya kita nggak tahu ya. Nah di sinilah mari saat ini puji Tuhan ya, jadi kita harus sujud di hadapan Tuhan. Saya percaya kapanpun Tuhan datang, apakah tahun ini, apakah tahun depan, apakah tahun yang berikutnya, saya tidak tahu, tapi tanda-tanda itu sudah menampakkan bahwa kedatangan semakin dekat dengan keadaan. Amin ya, puji Tuhan.
Shalom ya. Ya buat khususan silakan kesaksian dulu. Ya mungkin baru pulang dari mana ini, Jepara, silakan. Pulang dari Jepara. Silakan. Khususan. Puji Tuhan. Yes, puji Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Ibu Elia berikan pada saya ya. Sebetulnya saya baru pulang dari Jepara ini ya bisa disaksikan karena ini sebetulnya acara kami yang biasa di jam 4 pagi. Tiap hari kita ada acara supranatural prayer. Jadi acara itu adalah kita belajar Alkitab tapi dari segala macam denominasi, bukan dari karismatik aja, dari macam-macam. Kebetulan dipimpin oleh Pak Suprapto Basuki, Yohanes Suprapto Basuki, Yohanes Suprapto Basuki. Kita sudah kira-kira 1 tahunan deh, kurang lebih 1 tahunan kita mengikuti acara doa pagi tiap jam 4 pagi. Kita mengikuti acara ini. Yang Zoom ini diadakan yang kita semua tidak saling ya kenalnya, ketemunya ya di Zoom itu aja. Jadi kemudian kami diadakan ada acara untuk kita kumpul untuk ya istilahnya kopi darat ya kalau gitu. Jadi sama itu dari segala macam ada yang dari yang ngikut, ada yang dari New York, ada yang dari Belgia, ada yang dari Manado, ada yang dari Papua, ada dari Medan, ada pokoknya dari seluruh dunia lah kalau mau dibilang. Tapi yang bisa kita kumpul ini kebetulan ya kebanyakan yang dari Indonesia aja. Kita diadakan pada tanggal 2 dan 3 Juli kemarin. Jadi ini kan ya dihimbau siapa yang bisa mau ikut datang ya untuk kita saling kenal tatap muka lah ya. Selama ini setahunan kita hanya ketemunya setiap pagi aja jam 4 pagi ya, itu memang perlu perjuangan juga ya, karena tiap jam 4 pagi kita mulai kira-kira 1,5 jam. Jadi kita belajar benar-benar bagaimana kita untuk mendapatkan hadirat Tuhan, kita bisa dia dibilang supranatural, itu juga ada ininya supranatural school juga. Tapi di sini kita merasakan satu luar biasa ya, Tuhan pertemukan kita dari semua bangsa di saat tanggal itu. Kita ketemu yang tidak pernah ketemu selama ini, tapi setelah ketemu kayak saudara semuanya, benar-benar yang udah ya deket ya, jadinya udah saling saling satu dengan yang lain padahal belum pernah ketemu, dan di saat itu kayaknya lebih dari saudara kalau saya lihat ya. Nah di situ kami kumpul semua dan ya ada acaranya tatap muka yang ya benar-benar merasakan bagaimana kita bisa saling mendoakan satu dengan yang lain, atau saling punya masalah di dalam pagi itu juga. Kita kalau ada masalah keuangan atau ada masalah pribadi apa, kita boleh disampaikan di situ, kita dibawa doa bareng-bareng semuanya gitu loh, mendoakan satu dengan yang lain begitu. Jadi di situ kami ketemu yang luar biasanya, dan kita langsung di ada yang ngajar namanya Ibu Lasma, dia mengajarkan mengenai nubuatan. Nah kita kan semua pada nggak bisa kalian udah belajar untuk untuk pagi-pagi tiap hari mengikuti ini acara. Kalau kalian minta sama Tuhan, pasti Tuhan kasih, katanya. Bagaimana hikmat untuk itu? Ya semua bilang, waduh nggak bisa. Ternyata pas dipanggil gitu 12 orang disuruh langsung praktek. Jadi 12 orang ini untuk menubuatkan orang satu persatu. Puji Tuhannya ya, yang tadinya kita udah ketakutan, orang nggak pernah, nggak biasa. Bisa loh, di Tuhan tuh bisa memberikan hikmat itu. Jadi langsung kita jadi menubuatkan masing-masing satu dengan yang lain. Ya paling tidak langsung itu to the point. Jadi kita hanya berdoa, minta hikmat dari Tuhan. Nah jadi kita harus praktek langsung. Ternyata Tuhan kasih hikmat, dan puji Tuhan semua pasti tanya, benar nggak apa yang di ini? Ya 90% ya mereka
bilang iya katanya, puji Tuhan. Dan kita langsung malah kita disuruh menubuatkan si hamba Tuhan ini, Ibu Lasma, yang dia pernah menubuatkan dalam 1,5 jam 50 orang sekaligus. Itu kita semua yang 12 ini harus menubuatkan dia apa gitu mengenai dia begini. Di 90% juga apa yang kita sampaikan padahal to the point ya, spontan gitu. Pada bisa dan dia bilang betul apa yang kalian bilang mengenai saya itu betul katanya. Puji Tuhan gitu ya. Kalau di sini saya melihat bagaimana kita memang diberi, kita semua ini ya di sini juga kita sudah dipersiapkan untuk menjadi prajurit-prajurit untuk menjangkau jiwa-jiwa yang ada di sekitar kita, siapapun. Enggak usah takut. Kita sudah belajar misalnya dari Ibu Elia sekarang atau dari hamba-hamba Tuhan yang lain. Kita tidak usah takut karena bukan kita yang akan maju. Itu Roh Kudus yang akan memberikan pengertian kepada kita. Yang penting kita benar-benar berserah sama Tuhan. Kita minta tuntunan Roh Kudus. Kita nggak usah takut. Kita bisa mendoakan. Jadi disarankan kita nggak usah selalu mesti cari hamba Tuhan hebat, hamba Tuhan ini. Kita bisa minta tuntunan dari Roh Kudus untuk kita bisa mendoakan orang siapa aja. Jadi kita kadang di dalam ini kita selalu suruh praktek setiap hari, cari 5 orang untuk didoakan. Siapa aja katanya. Jadi kita ketemu di jalan siapapun, kalau kita mau nyaksikan ngomong aja, biarin Roh Kudus yang menuntun kita mencari jiwa-jiwa yang haus dan lapar yang kita bisa jangkau. Itu aja. Jadi ya saya juga masih banyak belajar ya. Saya bersyukur juga bisa dengan ini bersama Ibu Elia, banyak juga saya banyak belajar dari Ibu Elia dan juga begitu apa yang Ibu Elia juga udah sampaikan itu semua juga sudah banyak kita merasakan di mana juga kita dapatkan mirip-mirip seperti itu juga karena ya itu semua kan tuntunan dari Tuhan sendiri, Roh Kudus yang nuntun kita. Jadi kita sudah diberi pengajaran jangan hanya untuk diri kita sendiri, kita harus pergi untuk menjangkau jiwa-jiwa yang ada di sekitar kita siapapun dia. Itu aja yang pesan yang disampaikan, bukan untuk diri kita. Kita berani mendoakan orang siapapun. Kalau dia sakit doakan aja. Kalau dia butuh apa doakan aja karena Tuhan yang akan berbicara melalui mulut kita. Yang penting kita berani bertindak, berani melakukan apa yang menjadi tuntunan Tuhan. Itu aja. Terima kasih Bu Elia, Tuhan memberkati. Ya, makasih Bu Susan ya, kesaksiannya luar biasa ya. Ya betul tadi kata Bu Maria. Kita harus dituntun sama Roh Kudus, kalau enggak nyasar ya kalau enggak dituntun Roh Kudus. Puji Tuhan, memang betul akhir zaman ini harus disertakan Roh Kudus, kalau enggak ini bahaya sekali ya karena ini banyak yang saat ini kan terutama di jalan-jalan tol ya. Di jalannya ini udah banyak yang kecelakaan, tabrakannya beruntun-untun, banyak roh gentayangan. Ini kemarin ini belum lama baru kemarin di kereta api ini depan komplek ini motor masuk ke kereta api orangnya mati langsung. Ketabrak kereta api. Itu jam 1 siang ya, saya juga ngeri juga. Waduh kata saya, kok ini pasti di depan lagi. Ya, terus di sebelah mana lagi itu juga sama tabrak kereta api. Jadi sekarang roh ini udah di mana-mana. Makanya benar kita harus libatkan Roh Kudus supaya kita dilindungi, ya diselamatkan kemanapun kita melangkah. Nah ini, puji Tuhan Bu Susan ya, udah dengan kesaksiannya ya, biar terus belajar sama Roh Kudus terus sehingga kita sampai menang. Puji Tuhan buat Bu Susan ya, terima kasih. Ya saat ini untuk Ros saat ini nih Ros, yang udah lama nih ada kesaksian apa nih? Wah ada lama banget jumpa, silakan. Di mana di Bengkulu ya? Di Jambi Bu. Jambi, kenapa Bengkulu melulu ya salah nih Jambi? Ya benar, sorry. Silakan. Kok pengen nih ke Bengkulu ada apa di Bengkulu ya? Haleluya dah. Silakan. Kesaksian apa? Puji Tuhan sehat-sehat semua Bu. Anak gimana sekarang? Ya. Udah besar ya? Anakku sudah mau kelas 3 SMP. Cepet banget ya. Udah kelas 3 ya. Ya ampun, itu luar biasa ya. Kelas 3 dia Bu. Dan ya suka duka di Jambi dilalui bersama keluarga, mengandalkan Tuhan, karena nggak ada yang bisa kita harap selain daripada Tuhan. Pokoknya
Itu aja terus prinsip selama ini, bahwa hanya Tuhan yang mampu menolong kita. Amin. Itu aja. Puji Tuhan ya. Ini saudara Ros ini luar biasa setia sama Tuhan ya. Cinta Tuhannya luar biasa sampai sekarang tidak berubah wajahnya juga. Haleluya. Buat Ros ya luar biasa ya. Saya percaya Ros memikul salib tapi itu ringan ya. Kenapa? Karena akan dilalui bersama Yesus. Amin. Jadi semuanya lancar-lancar. Puji Tuhan ya punya mama yang perkasa ya. Bu Ida ini perkasa. Ingat Yesus, Bu. Iya, Yesus ya luar biasa ya ditopang terus anak-anaknya karena ada berdoa, selalu berdoa terus ya. Nah, itulah seorang ibu itu benar-benar luar biasa. Ya mungkin untuk yang bersaksi saya minta saat ini untuk ya ini apa Bu Ade mau bersaksi Bu Ade. Mana? Silakan. Bu Ade. Suaranya mana? Iya, Ya. Gimana nih kabarnya? kabarnya puji Tuhan baik, selalu baik dalam Tuhan. Amin. Ya, ada kesaksian apa nih? Bagi-bagi kesaksiannya. Apa ya, Bu? Setelah berdoa hampir 1 tahun lewat ya, Bu, sejak Ya, meninggalnya Bapak, ya. kan kita harus pulang ke Medan karena keluarga menunggu. Tapi kan dengan segala situasi yang ada tertunda-tunda terus. Ya. Tapi hal itu tetap saya bawa dalam doa. Jadi saya minta waktu Tuhan yang terbaik untuk kita bertemu dengan keluarga besar suami bersama anak saya Gary. Sampai akhirnya kita bisa ketemu kemarin tanggal 27 saya ke sana, ke Medan, ke kampung. Tapi sebenarnya saya sudah berangkat dari tanggal 24. Berangkat tanggal 24, tapi saya nggak langsung ketemu mereka, tapi saya pergi dulu dengan Gary. Dan saya mengucap syukur saya punya waktu dengan Gary, dengan anak saya, untuk ya kita jalan-jalan berdua. Tapi sebelum berangkat itu saya berdoa, Tuhan, saya datang ke sana mau jadi berkat dan memberkati. Pertemukan saya dengan orang-orang yang tepat, orang-orang yang baik, dan juga saat saya berlibur dengan Gary, kita bisa menikmati dan juga bisa melihat betapa baiknya Tuhan bagi hidup kita berdua. Inilah kepergian saya pertama kali berdua dengan anak saya. Luar biasa. Tuhan semua dilancarkan. Saya dapat hotel yang bagus, harganya juga nggak mahal. Terus saya mendapat kendaraan dengan supir yang baik, jadi dia yang bawa kita kemana-mana. Dan kita berdua menikmati betapa baiknya Tuhan, walaupun tanpa suami, tanpa ayah, tapi kita bisa meluangkan waktu berdua bersama-sama. Nah, poinnya adalah saat saya bertemu dengan keluarga besar suami saya, di mana saya harus menceritakan kembali peristiwa Bapak sebelum dia nggak ada, juga apa yang Bu Elia doakan buat Bapak, pernyataan-pernyataannya sebelum dia nggak ada, bahwa dia sebenarnya sudah tahu bahwa Tuhan akan panggil dia dalam doa-doa kita, doa-doa saya sama Ibu Elia, doa dia dengan Ibu Elia juga. Jadi ada momen-momen di mana kita bicara berdua, berkonsiliasi, dan juga ya waktu itu kan Ibu tahu banyak masalah yang terjadi. Tapi waktu saya menceritakan itu, juga di saat-saat terakhirnya, dia sempat bilang ke saya, sampaikanlah permohonan maaf saya kepada keluarga saya, keluarga dia, karena sebagai hamba Tuhan tidak menjadi berkat. Dia tidak membawa nama baik keluarga.
dan dia tidak memberi contoh yang baik. Jadi itulah saya sampaikan kepada mereka semua. Terus bagaimana Bapak perginya itu saya sampaikan. Jadi saya melihat di situ betapa Tuhan memberi kekuatan kepada saya setelah 1 tahun tertunda. Mungkin kalau saya langsung kemarin pergi, saya nggak berdoa dengan ibu juga, mungkin saya nggak sekuat sekarang gitu. Jadi di situ saya merasakan Tuhan itu menyertai saya dan Gary untuk untuk mereka melihat bahwa sampai hari ini saya bisa dan saya ada itu karena Tuhan. Sampai hari ini saya bisa melewati bukan dengan tanpa masalah, dengan begitu banyak masalah, tapi mereka bisa melihat betapa saya bisa melaluinya dengan baik oleh karena Tuhan. Dan saya diberi waktu untuk berdoa, saya diberi waktu untuk berdoa bersama mereka, untuk memberikan kalau orang Batak tuh mungkin ya kayak mengeluarkan isi hatilah kepada mereka semua. Jadi saya udah nggak punya unek-unek, mereka juga nggak punya unek-unek lagi ke saya gitu. Pertanyaan-pertanyaan yang selama ini mereka menjadi tanda tanya sudah saya jelaskan gitu. Dan bagaimana kita mengampuni, bahwa powerful dari mengampuni itu luar biasa gitu. Dan itulah yang saya saksikan kepada keluarga ini yang sebelum-belumnya saat suami saya masih ada, kita nggak pernah tuh berdoa bersama keluarga di situ gitu. Tapi saat dia nggak ada, justru saya bisa berdoa dengan kakak-kakak saya, dengan abang-abang saya gitu. Dan itu menjadi waktu yang indah buat saya. Itu sih yang saya rasakan kemarin. Terima kasih, Bu. Luar biasa ya. Itulah kasih Tuhan ya. Memang selagi ada waktu dan kesempatan inilah yang kita berikan ya. Jadi masih tetap gagah perkasa kan? Bu Ade mau gagah perkasa saya bilang. Walaupun wanita tapi perkasa gitu rohnya ya. Tuhan itu melihat rohnya perkasa gitu ya. Jadi Amin. apa yang sudah dinyatakan ya itulah ada bagian-bagiannya. Jadi emang Tuhan percayakan kepada Bu Ade ya. Dengan satu mata yang anak ini satu-satunya ya titipan Tuhan. Sebetulnya itu satu alasan untuk nemenin Bu Ade gitu ya. Jadi luar biasa sekali Bu Ade. Ya, puji Tuhan. Jadi semuanya udah baik-baik ya. Sudah aman. Puji Tuhan, semuanya dilindungi ya. Terima kasih kesaksiannya. Ya, mungkin boleh Pak Utep mau kesaksian, silakan. Pak Utep ada kesaksian? Ada kesaksian enggak? Suaranya mute. Iya Bu, pagi ini lagi panas dalam cuman saya mau saksikan aja sedikit. Kita pentingnya tuntunan Roh Kudus itu betul. Karena tanpa Roh Kudus kita nggak akan mampu ya. Tuhan yang menyingkapkan semua apa hal yang mesti kita lakukan gitu. Kekuatan dari Tuhan datangnya. Cuman saya memang beberapa minggu kebelakangan itu Tuhan Roh Kudus itu bicara dengan saya itu pengertian tentang pengampunan itu banget gitu. Bangetnya ya kenapa singkat aja sebenarnya. Jadi tentang kerajaan sorga itu kan dikatakan bahwa ibaratnya seorang yang mempunyai hutang 1.000 dinar ya, dia nggak sanggup membayar pada raja itu, tapi karena belas kasihan, karena dia memohon kepada Tuhan akhirnya dibebaskan kan. Tetapi ketika dia berjumpa dengan rekannya yang punya hutang cuma 100 dinar, dia menuntutnya gitu kan. Nah, menuntutnya sampai mesti dibayar dan mesti dipenjarakan gitu kan. Akhirnya si rekan yang punya rekannya itu temannya juga merasa nggak enak, akhirnya lapor kepada raja gitu kan. Akhirnya yang punya hutang 1.000 dinar itu mesti dihakimi oleh raja. Nah, di sini berbicara tentang pengampunan, di situ kan kalau baca di situ tentang hal kerajaan sorga ya. Jadi pentingnya pengampunan itu betapa besarnya pesanan kita kepada Tuhan dari mulai hidup gitu kan sampai nanti kita dipanggil Tuhan. Sedangkan kenapa kita nggak bisa mengampuni orang yang hanya mempunyai kesalahan sedikit kepada kita, misalnya kita tersinggung, kita sakit hati kan, dibandingkan dengan kesalahan kita kepada Tuhan itu, kepada Raja itu kan, hutang kita 1.000 dinar loh.
Sedangkan orang rekan kita yang mempunyai hutang ke kita cuma 100 dinar. Itu seperti perkataan yang menyakiti kita gitu kan. Nah itu. Nah, jadi di sini pentingnya pengampunan. Kenapa? Karena firman Tuhan mengatakan barang siapa yang tidak bisa mengampuni saudaramu yang bersalah kepadamu, aku pun juga tidak akan mengampuni kesalahanmu dan kesalahan dia gitu. Jadi kenapa sih kita mesti menyimpan akar pahit orang-orang yang berbuat salah kepada kita, menyinggung oleh perasaan, atau dia meliciki kita, atau dia menyepelekan kita, itu tuh tidak sebanding dengan apa yang kita lakukan kepada Tuhan. Jadi kita mesti melepaskan pengampunan itu senantiasa gitu. Lepaskan saja akar kepahitan semua itu. Nah itu. Jadi kenapa saya saksikan ini? Saya itu menyimpan kekecewaan itu belasan tahun dulu ya, tapi karena sudah saya sudah lama sekali menyimpannya. Akhirnya saya sudah batasnya kesabaran saya habis, akhirnya saya tukar balik gitu. Dari kepahitan itu menjadi mengampuni gitu. Mengampuni terus. Dan akhirnya sekarang saya puji Tuhan. Apapun juga keadaan saya bisa terima. Apapun juga. Pengampunan itu sangat penting sekali karena itu akan membebaskan kita dengan kita akan dikuatkan oleh Tuhan lagi. Dan yang terpenting adalah ketika kita mati sudah tidak membawa beban apa-apa lagi karena pengampunan itu sudah menjadi karakter saya gitu, karakter kita gitu semua. Nah, mungkin itu aja. Terima kasih Bu. Puji Tuhan ya. Itulah. Jadi Pak Utep ini pikul salib ya. Bisa mengampuni dari dulu dibawa-bawa ya kekecewaan itu. Tapi karena kita udah kenal Tuhan, kita bisa melepaskannya ya. Jadi tadi kata Bu Maria harus lepaskan segala sesuatunya, jangan dibawa-bawa. Kita rugi. Kalau dibawa-bawa terus, nggak bisa mengampuni, malah jadi penyakit, betul? Jadi masalah akhirnya hidup kita. Tapi kalau kita menyerahkan kepada Tuhan, selesai dah sudah. Ya, jadi benar. Luar biasa ya buat Pak Utep, maju terus ya. Saya lihat Pak Utep tuh ada penanjakan, ada peningkatan gitu ya dari Pak Utep dulu karena iman tuh diperhitungkan sama Tuhan. Ya, jadi jangan takut. Kalau imannya berfungsi, itu akan maju. Istri, anak-anak akan dibawa sampai sekeluarga dipakai gitu ya. Jadi puji Tuhan buat Pak Utep ini terus jalani terus hidup ini. Kenapa? Kalau kita nggak mau pikul salib nggak dapat surga, tapi kalau kita pikul salib kita dapatkan surga. Puji Tuhan ya buat Pak Utep, terima kasih kesaksiannya. Ya mungkin buat Bu Esther, ada kesaksian Bu Esther? Bu Esther? Wida? Iya, puji Tuhan ya. Kalau saya cuma menyaksikan Ya. Ini kan kita kalau di Ibu Elia setiap tahun dapat ayat ya. Kok aku bisa dapat 3 kali 3 tahun di Matius. Pertama ini Matius 5 ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Terus ini lagi, Matius 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai sorga. Terus ketiga, Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Memang benar ya, selama ini kita ya itulah kita harus rendah hati kita di hadapan Tuhan. Enggak ada yang pintar tanpa Roh Kudus yang mengajari kita. Kalau saya selalu biar juga di doa, biar juga di mana, saya doanya berikan aku Tuhan apa yang tidak aku mengerti, berikan aku mengerti. Jadi memang di semua kita belajar harus rendah hati. Enggak sok-sok tahu kita. Karena Roh Kudus itu yang berkuasa buat kita mengajari kita. Jadi bisa kita merendahkan diri, mau belajar, mau diajar. Jadi hanya itu. Jadi kita bisa dilihat orang kita dari tingkah laku kita, dari buah-buah kita dilihat orang. Karena firman Tuhan juga dibilang dari buah-buahnya lah kelihatan orang yang beriman. Jadi itulah, jadi kita memang benar
tentang Roh Kudus. Roh Kudus yang memampukan kita. Enggak ada kita yang pintar, enggak ada kita yang apa namanya, yang pintar, ya pintar. Roh Kudus yang mengajar kita semua. Jadi apa yang tidak kita mengerti, kita dibuat mengerti. Karena kita boleh merendahkan hati di kaki Tuhan. Saya dulu baru-baru bertobat begini, hati saya begini. Saya menjilati kakimu aja saya Tuhan. Menjilat kakimu aja aku Tuhan. Mampukan aku. Kalau ada kotor kakimu kujilati Tuhan. Itu dulu aku baru bertobat. Biasa ya. Jadi kok bisa dapat ini 3 tahun. Dapat di Matius semua. Tapi saya bersyukur sama Tuhan. Itu bukan karena gagah, itu karena kasih karunia Tuhan. Amin. Itulah kesaksian. Iya. Jadi nggak kebetulan ini semua di Matius ya dapatnya ya. Tapi ya itu dapat kerajaan surga, kita akan melihat Tuhan, itu luar biasa. Janjinya ya itu yang Tuhan berikan kepada Ibu Esther ini ya. Makanya segala sesuatunya Tuhan izinkan, tapi endingnya dapat kemenangan gitu kan. Karena itulah kita bisa mendapat kerajaan surga, kita bisa melihat Tuhan, sementara yang lainnya bisa gitu. Jadi anak-anak kaya. Iya. Saya simpan 3-3-nya. Iya, luar biasa 3 tahun simpan ya 3 haleluya. Iya. Tuhan. Tahun ini dapat nggak tadi Ibu Esther? Nggak dapat aku. Belum dapat. Nanti saya syukuran dapat ya, Bu Esther. Iya. Nanti saya syukuran dapat nanti. Saya akan bagikan ayat juga untuk syukuran. Haleluya, puji Tuhan ya. Buat Bu Esther luar biasa ya. Ya mungkin buat ini Ibu Nona mau bersaksi. Mau bersaksi nggak Bu Nona? Bu Nona, ada kesaksian nggak? Belum, Bu Elia. Oh, belum. Sementara belum. Ya, oke. Pak Budi? Ya, oke, nggak apa-apa. Pak Budi? Mana Pak Budi? Pak Budi udah hilang. Ya, puji Tuhan ya. Jadi ini aja firman yang Tuhan sampaikan. Terima kasih untuk kesaksiannya juga ya, untuk Ros tetap setia ya. Saya lihat tidak berubah Ros ya, malah segar sekarang ya, jadi putih lagi ya. Aduh, luar biasa. Jadi dia memang senang ya, gitu, happy terus. Ya, memang tantangan ada, emang gua pikirin gitu ya. Udah nggak usah dipikirin ya, lewat aja masuk kiri keluar kanan gitu. Ini gurunya kan, ada gurunya nih seperti ini, jadilah seperti ini. Emang gak pikirin bodoh gitu, ke surga gak gandengan tangan masing-masing gitu. Puji Tuhan ya. Ini Pak Rosman kali mau bersaksi, ini Pak Rosman lupa di belum dilibatkan. Pak Rosman lewat terus. Oke, Pak Rosman akan satu pujian ya. Pak Rosman akan satu pujian, saya minta nanti yang doa syafaat Ibu Esther ya. Ibu Esther doa syafaat ya. Silakan Pak Rosman angkat satu pujian ya. Nanti kita doa. Doa berkat saya minta Ibu Maria ya. Ibu Maria Anastasia nanti doa berkatnya. Tak habis-habisnya. Tak habis-habisnya kasih dan selalu baru, selalu baru dan tak terlambat bertolong, besar setia di sepanjang hidupku. Sekali lagi menaikkan syukur, takkan
kasih dan rahmat-Mu. selalu baik dan amanah, terlambat bertolak, besar setia di sepanjang besar setiamu, besar setia, besar setiamu, besar setiamu, sekali lagi besar setiamu, besar setia di sepanjang hidupku. Saya serahkan berdoa syafaat. Silakan Bu Esther, doa syafaat, nanti doa berkat Ibu Maria Anastasia. Ya. Silakan Bu Esther, doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Pada malam ini ya Bapa, kami sungguh mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Bapa buat kasih setiamu, penyertaan-Mu kepada kami hari lepas hari, pribadi lepas pribadi. Lalu kami boleh berkumpul Bapa, bersekutu dengan Engkau melalui Zoom. Semua itu Bapa karena kebaikan-Mu, bukan karena kuat gagah kami. Terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu bagi kami. Kau urapi kami satu persatu ya Bapa. Firman-Mu yang sudah diberitakan tadi Bapa, tanamkan itu di loh hati kami satu persatu. Menjadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu menjadi kekuatan bagi kami, menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Pada malam ini Bapa, ampuni segala dosa pelanggaran kami. Sucikan, kuduskan hati kami. Jadikan kami Bapa menjadi penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran. Biarlah pujian penyembahan kami, doa kami menjadi menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, beri kekuatan kepada kami, hati yang bijaksana untuk selalu mengikuti Engkau ya Bapa. Pegang tangan kami, biarlah kami semakin hari makin kuat di dalam Engkau. Sekalipun dunia bergoncang, laut bergelora, dunia Tuhan tidak menyenangkan. Tetapi kami percaya, karena Engkau sudah berjanji kepada kami. Engkau sekali-kali tidak meninggalkan kami. Engkau sekali-kali tidak membiarkan kami. Karena Engkaulah Bapa kami. Kau menjadikan kami menjadi anak-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sungguh mengucap syukur kepadamu. Kau berkati gembala kami Ibu Elia ya Bapa. Pakai dia Tuhan semakin hari, semakin memuji meninggikan nama-Mu. Pakai dia Tuhan semakin membawa jiwa-jiwa kepadamu. Melepaskan orang yang terbelenggu, menyembuhkan orang yang sakit melalui kuasa-Mu. Menghibur orang yang susah ya Bapa. Biarlah Kau pakai dia semakin hari semakin dahsyat Tuhan. Sebelum Engkau datang Tuhan, Engkau terus mempersiapkan dia untuk memberitakan firman-Mu, membawa jiwa-jiwa kepadamu. Karena itulah Bapa amanat-Mu Tuhan. Pergi beritakan firman kepada bangsa-bangsa, kepada semua makhluk. Biarlah Engkau pakai dia Tuhan, dan kami juga pakai Tuhan. Biarlah kami semua Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Biarlah kami terus Tuhan, selalu Tuhan, berlari bersama dengan Engkau Tuhan. Tanggalkan kami Tuhan dari segala duniawi. Matikan Tuhan segala kedagingan kami. Biar mata kami selalu tertuju kepadamu saja.
Karena Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang selalu berjanji, Engkau akan menyediakan yang terbaik bagi kami anak-anak-Mu. Karena rancangan-Mu, semua rancangan yang indah bagi kami, bukan rancangan kecelakaan. Terima kasih Bapa, kalau kami masih ada sampai hari ini, semua itu karena kasih karunia-Mu, karena kebaikan-Mu. Kami boleh melewati semua Tuhan, baik itu sakit penyakit corona Tuhan yang banyak Tuhan, berjatuhan di mana-mana Tuhan. Tetapi Engkau Tuhan menopang kami, melindungi kami dengan pihak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa karena Engkau berjanji di Mazmur 91, orang yang berlindung kepadamu, Engkau akan mengeluputkan kami dari segala mara bahaya, sakit penyakit, semua Tuhan yang tidak berkenan di hati-Mu. Engkau sampai memberikan kami sampai tua, sampai uban di kepala kami, Engkau akan menggendong kami. Amin. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sungguh bangga mempunyai Bapa Tuhan kami, Raja kami, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Terus kami Tuhan urapi. Kami yang ada Tuhan, baik Tuhan yang belum, yang tidak bisa datang hari ini Tuhan. Terus kami pakai Tuhan kami sebagai alat untuk hormat bagi nama-Mu. Terus Tuhan kami, ingatkan kami Tuhan, kami tidak ada apa-apanya. Karena kuasa-Mu lah Tuhan. Engkau memberi kuasa-Mu kepada kami. Bisa kami Tuhan, Engkau pakai menyembuhkan orang sakit, memberitakan firman, mendoakan anak-anak kami semua. Baik Amin. semua teman kami. Semua itu karena kebaikan-Mu Bapa, bukan hasil perbuatan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kau pakai kami semua menjadi alat-Mu Tuhan. Kau jadikan kami Tuhan berhati lemah lembut seperti firman-Mu ya Bapa. Berikan kami sabar Tuhan. Biarlah kami Tuhan terus mengikuti Engkau. Terus kami Tuhan melakukan firman-Mu Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan terus menguatkan kami, mengingatkan kami, menopang kami, menguatkan kami, berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, yang tidak bisa kusebut namanya satu persatu Tuhan. Engkau lawat kami. Kalau ada yang sakit Bapa, Engkau Bapa penyembuh. Tabib di atas segala tabib. Dokter di atas segala dokter. Sembuhkan Tuhan anak-anak-Mu. Kalau ada yang susah Bapa, Engkau menghiburnya Tuhan. Kalau ada yang kekurangan, Engkau mencukupkan segala kebutuhannya. Kalau ada yang punya utang Tuhan, terus Tuhan, Engkau cukupkan Tuhan. Biarlah kami Tuhan, semakin hari semakin maju di dalam Engkau. Semakin hari kami semakin melihat kuasa-Mu yang luar biasa, yang tidak ada taranya. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau selalu mengangkat kami menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Terima kasih Bapa buat kasih setia-Mu. Kami mengucap syukur kepadamu. Berkati semua anak-anak kami. Berkati suaminya, Ibu Elia, Pak Rasman, semua yang punya suami. Berkati Tuhan. Berkati istrinya, berkati anak-anaknya. Cukupkan segala kebutuhan kami. Sekalipun dunia dibilang krisis, kami Tuhan menjadi menikmati. Karena Engkau menyediakan yang terbaik kepada kami. Engkau menuntun kami kepada rumput yang hijau. Engkau menuntun kami kepada air yang tenang. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sungguh mengucap syukur kepadamu. Inilah doa kami Bapa. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Menjadi juru selamat kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Amin. Hari selamat. Sama-sama kita satukan hati kita. Kita angkat kedua tangan. Dalam Adonai Yesus Mas Pak Yahweh yang memberkati kami semua sehingga kami terus diberikan pewahyuan pengertian yang baru sehingga pembaharuan demi pembaharuan boleh terjadi sehingga semua di mana akan menyambut kedatangan Engkau kami semua memakai jubah-jubah yang baru. Engkau yang memberkati semua di
hidup ini Bapak, sehingga kita setia semakin maju semakin lancar. Diberkatilah, melakukan selalu berhasil, dan kami percaya Engkau Yahweh yang menyertai di dalam segala hal, karena kami percaya Roh Kudus meningkatkan dalam hal-hal yang baru, kekuatan yang baru berlimpah-limpah. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Amin. Berkati. Amin. Ya, Terima terima kasih kasih. semua. Tuhan Ya, berkati. Tuhan berkati ya di firman-Nya. Susan, Bu Ade, selamat istirahat ya. Tuhan. Buat Ros, sampai jumpa kembali ya. Ya, Pak Utap ya. Terima Selamat kasih. istirahat. Pak Rosman, terima kasih. Terima Terima kasih kasih. semuanya. Buat Nona ya. Esther, Bu. selamat istirahat ya semuanya. Bu Susan, sampai jumpa ya. Tuhan Ya, Yesus berkati. Oke, Terima kasih semuanya. Yuk, Tuhan berkati semuanya. Ya.